Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas soal uji kompetensi 1 halaman 6 pada LKS kalian, yaitu pada kompetensi dasar dinamika litosfer dan juga dampaknya terhadap kehidupan. Di sini ada 3 macam soal, yaitu soal A, B, dan C. Kita mulai dari soal tipe A, yaitu soal pilihan ganda. Nomor 1, lapisan kerak terdiri atas beberapa komposisi mineral. Komposisi mineral yang mendominasi lapisan tersebut adalah, jadi komposisi mineral yang ada di kerak bumi atau lapisan paling atas itu terdiri dari oksigen dan juga silikon, yang mana oksigen mencakup 46,6%, sedangkan silikon mencakup 27,7%. Meskipun komposisi mineral lainnya juga terdapat dalam kerak bumi, namun yang mendominasi atau yang paling banyak ditemukan itu adalah oksigen dan juga silikon, yaitu jawabannya adalah A. Kemudian nomor 2, perhatikan karakteristik berikut ini. Jadi karakteristik kerak benua ditunjukkan oleh angka berapa saja. Kerak benua ditunjukkan oleh angka 2, yaitu tersusun atas batuan granit dengan berat jenis kira-kira 2,7 gram per cm kubik, kemudian ketebalannya kira-kira 20 sampai 70 km, dan logam penyusunnya berupa silium dan aluminium. Jadi kalau kerak benua itu disebut dengan sial, sedangkan kerak samudra itu disebut dengan lapisan sima. Yang mana sial terdiri dari silium dan aluminium, sedangkan sima terdiri dari silium dan magnesium. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kerak benua, sehingga kerak benua terdiri dari silium dan aluminium. Jadi nomor 2 jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 4, yaitu C. Kemudian nomor 3, kerak samudra terdiri atas bagian atas, tengah, dan bawah. Komponen penyusun pada bagian tengah tersebut adalah batuan berupa batuan vulkanik, yaitu A. Jadi kerak samudra itu dibagi lagi menjadi 3 lapisan, lapisan atas, lapisan tengah, dan bawah. Sedangkan lapisan tengah itu berupa batuan yang berasal dari vulkanik atau berasal dari aktivitas vulkan. Kemudian nomor 4, perhatikan jenis perubahan batuan pembentuk kerak berikut ini. Urutan siklus batuan yang tepat ditunjukkan oleh, jadi siklus batuan itu asal mulanya berasal dari magma cair. Magma cair yang keluar ke permukaan bumi membentuk batuan beku. Nah, pada saat di permukaan bumi, batuan beku mengalami pelapukan sehingga menjadi batuan sedimen. Nah, setelah menjadi batuan sedimen, kemudian dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi, membentuk batuan metamorf atau batuan malihan. Jadi, siklus batuan yang benar yaitu dari magma yang cair, kemudian membentuk batuan beku, kemudian dari batuan beku menjadi batuan sedimen, kemudian dari batuan sedimen membentuk batuan malihan atau metamorf, yang mana batuan metamorf akan melebur menjadi magma kembali. Itulah yang dinamakan dengan siklus batuan. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 5, salah satu contoh batuan beku yaitu batuan beku gang atau korok. Ciri utama batuan tersebut adalah memiliki struktur, jadi struktur yang ada pada batuan yang terbentuk di gang atau di korok, berarti itu di jalan keluarnya magma, itu strukturnya adalah porfiris. Struktur porfiris di sini merupakan struktur batuan yang kristal batuannya tidak teratur. Kalau kristal batuannya itu teratur, maka dia disebut dengan struktur holokristalin, yang mana holokristalin itu terbentuk pada batuan beku dalam. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Kemudian nomor 6, beberapa jenis batuan dapat bermanfaat bagi manusia. Misalnya, batu andesit dan juga batu basalt. Batuan tersebut
biasanya digunakan sebagai, kita tahu bahwa batu andesit dan basalt itu berasal dari batuan beku. Nah, batuan beku ini sangat kuat, sifatnya sangat kuat. Jadi, biasanya digunakan untuk fondasi bangunan. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 7, jenis batuan yang tepat untuk mengisi kotak bertanda X adalah, jadi ada batu malihan atau metamorf yang biasanya dimanfaatkan sebagai lantai. Nah, batuan apa yang dimanfaatkan sebagai lantai yang merupakan batuan yang berasal dari batu metamorf, yaitu batu marmer. Jadi jawabannya adalah A. Kalau batu granit itu merupakan batu beku dalam, bukan batu metamorf. Kemudian batu saba itu adalah batu tulis, yaitu batu metamorf yang terbentuk atas dinamo, yaitu perubahan tekanan. Batu tulis sendiri atau batu saba itu tidak digunakan sebagai lantai. Kemudian batu kapur itu tidak digunakan sebagai lantai, tapi digunakan untuk campuran bahan semen. Kemudian ada batu koral. Batu koral itu merupakan batuan beku dalam atau batu basalt yang ditemukan di pinggir pantai. Biasanya ini dimanfaatkan untuk hiasan dinding atau kolam ikan. Kemudian nomor 8, perhatikan zat-zat berikut ini. Jadi zat-zat penyusun mantel bumi ditunjukkan oleh angka. Mantel bumi itu nama lainnya adalah astenosfer atau lapisan perantara antara yang di atas dan juga yang paling dalam. Lapisan atas itu litosfer, lapisan paling dalam adalah barisfer atau magma yang cair itu. Jadi mantel ini berada di tengah-tengahnya. Jadi zat penyusun mantel bumi itu ditunjukkan oleh angka 1 aluminium, 3 magnesium, dan 4 silikon. Kalau nitrogen dan karbon dioksida itu merupakan zat penyusun atmosfer bumi atau udara yang menyelimuti bumi. Itu terdiri dari nitrogen dan juga karbon dioksida. Jadi nomor 8 jawabannya adalah 1, 3, dan 4, yaitu B. Kemudian nomor 9, salah satu jenis batuan di bumi adalah batuan metamorf atau malihan. Batuan ini terbentuk dari batuan beku atau batuan sedimen yang berubah akibat. Nah, jadi pada siklus batuan tadi, batu metamorf itu terbentuk dari suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi nomor 9 jawabannya adalah A. Nomor 10, berbeda dengan inti luar. Inti dalam bumi berbentuk padat meskipun suhunya lebih panas daripada inti luar. Kondisi ini dapat terjadi karena, kita tahu bahwa inti bumi yang disebut dengan barisfer itu terdiri dari 2 lapisan lagi, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Inti dalam dan inti luar. Inti luar itu bersifat cair dan inti dalam sifatnya lebih padat dan lebih panas. Jadi, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Karena bumi sifatnya pejal yang diselubungi lapisan cair dan kental. Jadi nomor 10 jawabannya adalah dadu. Kemudian soal tipe B, ada 5 soal. Yang pertama, zona transisi antara kerak benua dan kerak samudra disebut dengan Conrad discontinuity. Jadi perantara atau zona transisi dari benua dan juga samudra. Kemudian nomor 2, kerak benua merupakan lapisan sial yang tersusun oleh logam Sial, silium, aluminium. Berarti terdiri dari silium dan juga aluminium. Kemudian nomor 3, batu pasir, batu lempung atau shale, dan batuan konglomerat termasuk jenis batuan sedimen klastik. Jadi batu sedimen klastik ini tersusun oleh susunan kimia batuan yang sama dengan batuan asalnya. Jadi struktur batuannya itu masih berasal dari batuan asalnya. Nomor 4, lapisan mantel bagian atas memiliki sifat yang semiplastis sampai dengan plastis. Maksudnya semiplastis dan plastis di sini adalah elastis, jadi lentur. Serta batuannya bersifat dingin dan mudah retak karena tekanan. Tekanan tadi asalnya dari dalam bumi atau dapur magma yang cair dan panas itu.
Kemudian nomor 5, inti bumi merupakan sumber panas internal bumi karena mengandung bahan yang melepas panas. Bahan yang mudah melepas panas itu adalah bahan yang mengandung radioaktif. Kemudian soal tipe C, yang pertama, nomor 1, yaitu tuliskan beberapa karakteristik kerak samudra. Yang dimaksud adalah ciri-ciri kerak samudra. Jadi kerak samudra tadi terdiri dari sedimen laut yang terdiri dari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kita tahu bahwa kerak samudra itu merupakan lapisan sima, yang mana lapisan tersebut mengandung silium dan juga magnesium. Kemudian ciri yang lain adalah kerak samudra ini memiliki ketebalan 5-10 km dan lapisan kerak samudra ini sifatnya adalah elastis. Kemudian yang kedua, batuan beku terdiri atas batuan beku intrusif dan ekstrusif. Apa perbedaannya dari kedua tersebut? Jadi, batuan intrusif dan juga ekstrusif itu berbeda. Batuan beku intrusif itu batuannya terbentuk di dalam bumi. Jadi pada saat proses pembentukan batuan itu batuannya atau magmanya masih berada di dalam perut bumi. Sedangkan batuan beku ekstrusif itu batuannya terbentuk di luar bumi atau di permukaan bumi. Jadi magma tersebut sudah keluar di permukaan bumi, kemudian dia memadat atau membeku menjadi batuan beku ekstrusif. Sedangkan yang intrusif tadi, dia belum sampai ke permukaan bumi, tetapi sudah mengalami proses pendinginan sehingga membentuk batuannya atau terbentuknya batuan tersebut berada di dalam perut bumi. Yang mana batuan beku intrusif ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu batu beku dalam dan batu beku gang atau korok. Sedangkan batuan beku ekstrusif itu disebut sebagai batu beku luar. Kemudian yang ketiga, salah satu jenis batuan sedimen yaitu batuan sedimen kimiawi. Bagaimanakah proses terbentuknya batu sedimen kimiawi? Jadi, batu sedimen kimiawi merupakan batuan yang mengendapnya melalui proses kimia. Proses kimia ini seperti pelarutan, penguapan, dan oksidasi. Kemudian yang keempat, marmer merupakan salah satu contoh batuan metamorf yang memiliki nilai ekonomis. Faktanya, harga marmer di pasaran berbeda satu sama lain, tergantung kualitasnya. Meskipun bahan dan proses terbentuknya sama, mengapa kualitas marmer berbeda? Jadi batu marmer itu merupakan batu yang berasal dari batuan metamorf atau batuan melihan, yang mana batuan metamorf itu merupakan batuan berasal dari proses suhu dan tekanan yang tinggi. Jadi, proses pembentukan batu marmer itu tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, suhu dan tekanan yang tinggi ini berbeda-beda pada satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga akan membentuk struktur, tekstur, bentuk, dan sifat batuan yang berbeda pula. Sehingga kualitas dari batuan marmer itu juga berbeda-beda. Kemudian yang nomor 5, inti bumi dibedakan menjadi inti luar dan inti dalam. Apa bedanya dari kedua inti tersebut? Jadi inti bumi atau yang disebut dengan lapisan barisfer itu terdiri dari dua lapisan lagi, yaitu lapisan inti dalam dan inti luar. Inti luar ini sifatnya cair, sedangkan inti dalam itu sifatnya lebih padat. Suhu yang ada dalam inti bumi ini sangat panas, akan tetapi pada bagian inti dalam lebih panas lagi daripada lapisan inti luar. Sampai di sini pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.